Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pendengar dimanapun sedang menyaksikan channel Sharon Kompos bersama saya AM Sarifudin Basi, Esikum Ikom dan Amelia Sudi Mampir. Saat ini kami bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Ar-Rayyan, Bapak Dr. Haji Restu Iman, SPPD KKP Finansim, Direktur Ar-Rayyan. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Haji Saifuddin ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan saat ini kan enak komunikasi. Iya. Komunikasi dengan komunikasi silaturahmi bisa terjalin. Mungkin ada tahun baru yang dapat pasrah. Amin. Termasuk kalau kita ada permasalahan bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Insya Allah. Ya. Pak Dokter, rasanya sudah lama pengen podcast dia bersama dokter. Iya. Tapi baru kali ini ada kesempatan. Alhamdulillah ya. Pak Dokter mungkin bisa ceritakan sejak kapan Rumah Sakit Ar-Rayyan ini berdiri? Rumah Sakit Ar-Rayyan ini Pak Haji berdiri mulanya dari klinik utama Sehat Sejahtera tahun 2018 ya. Kemudian 2018 akhir baru berubah menjadi Rumah Sakit Ar-Rayyan. Jadi kita Rumah Sakit Ar-Rayyan mendapat izin tipe D ya. Ya, jadi tahun 2018 akhir kita menjadi Rumah Sakit Ar-Rayyan dengan tipe D. Ya. Alhamdulillah ya. Dokter, kenapa harus Ar-Rayyan namanya? Atau kita mulai dari dokter supaya jangan ada semacam kesenjangan. Dokter itu mana aslinya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang setengah-setengah, setengah putra daerah, setengah oku. Ya, oku timur ya. Jadi kalau putra daerah, aku dari ibu. Dari ibu Talang Balai. Kalau kita ngomong dulu Talang Balai Lamo. Ya, jadi Oganile. Kalau bapak oku timur dari Korto Mulyo. Seberangan dengan Belitang. Mau ke separuh tadi. Separuh. Ibunya putrinya Pak Daud Hasim. Istri ya. Jadi istri alhamdulillah anak yang tertua dari Pak Daud Hasim di Tanjung Dayang. Artinya full bukan dari separuh gitu. Iya, jadi di Tanjung Dayang, Talang Balai. Ya alhamdulillah ya. Pak Dokter, ya kembali ke permasalahan, saya ingin mengetahui sejak kapan rumah sakit ini dibangun dan kenapa harus Ar-Rayyan namanya. Jadi pertama kita dari klinik utama itu kita mulai dengan sebuah keterbatasan Pak Haji. Jadi kita baru mulai dengan 10 tempat tidur, 10 tempat tidur awalnya, kemudian dengan poli awalnya tuh cuman dengan poli gigi dan poli penyakit dalam. Kemudian ditambah laboratorium dan radiologi. Nah, sejalan waktu dokter spesialisnya bertambah. Jadi dokter penyakit dalam bertambah, kemudian bertambah dokter bedah. Dokter bedah, dokter Bobby. Nah, jadi setelah ada penambahan dokter, kami berinisiatif untuk menjadikannya suatu rumah sakit. Itu waktu itu tipe berapa, Dok? Apanya? Pertamanya itu tipe berapa? Masih awal tuh klinik utama kita. Jadi sudah klinik utama berubah menjadi rumah sakit tipe D. Tipe D. Ya, tipe D. Dan insya Allah ke depan kalau dikasih kemudahan jadi tipe C. Biar lebih pelayanan lebih maksimal lagi. Tipe D ya. Kalau berbicara kita agak ke dalam sedikit karena waktu. Iya. Sudah berapa banyak dokter di sini? Dokter spesialis udah Bapak Dokter Elba. Jadi
kami udah punya dokter spesialis kalau bedah, Ya. ada bedah urologi. Jadi untuk bapak-bapak yang gangguan kencing oleh karena prostat, Ya. insya Allah udah bisa di Aroyan. Ya. Kemudian dokter bedah urologi juga untuk batu saluran kencing, Ya. batu ginjal, insya Allah udah bisa. Tapi kita harus naik tipe C biar lebih maksimal lagi. Kedua, udah nambah dokter bedah ortopedi, Ortopedi. dokter tulang. Ya. Jadi kalau patah tulang, insya Allah kita udah bisa Ya. menanggulanginya. Kemudian dokter bedah umum ada dua ya, dokter bedah umum ada dua, dokter Bobby dan dokter Asmi. Ya. Jadi bedah umum, semua bedah umum insya Allah bisa dilayani. Kemudian dokter spesialis, dokter kebidanan ada dua Pak Ada Haji. dua. Ya. Jadi dokter kebidanan ada dua, dokter IPAI dan dokter Rian. Oh. Ya. Kemudian dokter saraf ada satu. Ya. Jadi untuk yang pasien stroke dan pasien yang gangguan saraf udah bisa di kita. Jadi insya Allah kita bisa maksimalkan lagi. Ya. Kemudian dokter kulit sudah ada juga Ya. satu. Kemudian dokter THT juga sudah ada satu. Kemudian dokter anestesi kita sudah ada satu. Kemudian penyakit dalam ada 7 ya. 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 Patologi patologi klinik kita udah ada satu. Spesialis radiologi kita udah satu. Ya. Jadi spesialis anak ada 2. Kemudian udah ya, mungkin itu. Ke depan mungkin kami mau mengembangkan rehabilitasi medik. Ya. Masih nunggu MOU dengan dokternya. Ya. Itu seperti apa itu pengembangannya? Pengembangannya jadi khusus untuk dokter saraf, kemudian untuk dokter bedah post-op, kadang-kadang bisa kita pakai dokter fisioterapi. Dengan jumlah tenaga tadi, tenaga dokter intinya, artinya rumah sakit ini sudah cukup stok dokternya? Dibilang cukup, insya Allah cukup, tapi ke depan kami bercita-cita untuk supaya masyarakat Oganile itu udah ada rumah sakit tempat dia berobat, dia tidak perlu lagi ke Palembang. Iya. Itu rencana ke depannya. Insya Allah kami minta supportnya dari masyarakat Oganile dan Pemda Oganile. Ya. Selain dari itu ada seluruh tenaga kerja kita itu ada berapa dari perawat sama? Total 250-an ya. 250. 213. 213. Ya, 213. Termasuk dokter tadi ya. Ditambah dokter tadi mungkin 220, 230. Dirasa mungkin cukup itu ya untuk menangani. Insya Allah cukup. Tinggal pengembangan lagi Pak. Pengembangan. Ya. Jadi rencana nanti mau masuk radiologi. Jadi CT scan semua insya Allah bisa masuk. Tapi kita masih nunggu izin PBG dulu untuk pengembangan selanjutnya ya. Luar biasa sekali. Insya Allah ya. Ke depan tadi ada pengembangan apa rencananya? Jadi ke depan rencana kita udah ngembangkan kamar operasi ada 4 Pak Haji. Jadi 4 itu udah bisa mata tadi kita udah bisa operasi katarak. Ya, kemudian dokter ortopedi udah bisa bedah tulang, kemudian bedah urologi, prostat dan batu ginjal segala macam. Secara umum kamar tidurnya ada berapa? Kamar tidur udah 100 oleh karena kita memenuhi tipe D dulu. Tipe D, ya. Tapi rencana kita ke depan jadi 300. Ya, cuman rencana nunggu PBG dulu. Lokasi juga masih tetap di sini. Lokasi masih ada lahan kosong di sebelah. Insya Allah 5 lantai kalau dimudahkan ke depan ya. Insya Allah. Luar biasa. Iya. Insya Allah. Artinya lengkap di sini. Ya. Selain dari itu mungkin masalah obat-obatan bagaimana? Obat-obatan ya kami kerjasama dengan farmasi. Jadi sekarang hampir 90% itu pasien BPJS. Jadi kemarin ya khusus farmasi yang menyediakan obat-obat BPJS ya. Dokter lengkap, perawat lengkap,
katakanlah ya. Alhamdulillah. Iya, Kebidanan ada. ada. Visi misi kita apa, Dok? Visi misi cuman satu Pak Haji. Ya. Jadi kami berharap bahwa ini rumah sakit yang dimiliki oleh masyarakat Oganile. Oganile. Jadi mari kita sama-sama Ya. membangun rumah sakit ini, kita melengkapi rumah sakit ini untuk masyarakat Oganile Ya. bisa terjamin kesehatannya. Ya, ya. Jadi rencana ya ini punya Oganile untuk Oganile, rencana ke ya. depan. Punya Oganile untuk Oganile. Iya, rencana. Tapi bagaimana dengan rumah sakit Senai? Rumah sakit daerah kita. Kami dengan Senai beranggapan bahwa kami bukan suatu saingan dengan Senai, tapi kami berharap dengan Senai itu menjadi suatu kesatuan. Ya. Jadi satu kesatuan bahwa ini rumah sakit Oganile, makanya ya Senai juga ini punya Oganile. Jadi makanya kita menyamakan persepsi bahwa ini punya Oganile dan untuk Oganile. Dan gimana memperbaiki kekurangan, ya kalau udah bagus dibuat lebih bagus lagi. Aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit oleh dokter sendiri ya, secara umum aturan secara umum itu seperti apa? Maksudnya gimana Pak? Misalnya aturan nginapnya, aturan berapa, atau tergantung dari penyakit atau gimana itu. Seperti ada yang melahirkan misalnya, saya terbuka saja Dok ya, ini untuk perbaikan bersama. Terbuka saja misalnya ada yang harus nginap malam nanti harus operasi, totalnya batal tapi mereka disuruh pulang, itu bagaimana? Oh, ini kita sebagian besar pasien BPJS. Jadi kami berusaha pokoknya melayani pasien itu semaksimal mungkin. Tapi oleh karena kita masih ada keterbatasan mungkin pelayanan atau keterbatasan tindakan, jadi kadang-kadang kita harus merujuk ke Palembang. Tapi itu juga kalau ke Palembang kita harus melalui Sisrute. Jadi kalau udah ada jawaban Sisrute, kita baru bisa merujuk ke Palembang. Nah makanya ke depan kami berusaha melengkapi apa yang menjadi harus kita rujuk itu, kalau bisa tidak kita rujuk lagi. Nah itu kadang-kadang perlu kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan Rumah Sakit Tanjung Senai. Di sana ada hambatannya ya? Iya, jadi pokoknya ke depan kita memperkecil masalah yang tidak bisa kita layani, gimana caranya gitu. Insya Allah kalau bisa itu disepakati, kita cari solusinya. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Oganile ya bisa kita layani dengan maksimal, insya Allah gitu. Artinya sedapat mungkin harus dilayani ya? Harus bisa dilayani. Hal yang terkait dengan aturan mungkin? Iya, aturan. Jadi aturan yang mungkin kita harus kerjasama, oleh karena ini pasien hampir 90% BPJS, ya mungkin kita harus kerjasama dengan BPJS semaksimal mungkin. Ini kita ini pasien-pasien ini semuanya BPJS ya? Hampir 90% BPJS. Sudah hampir 90%. Iya, 90%. Jadi sedikit lagi. Ya, 10%. Itu kalangan mana saja yang tidak BPJS? Biasanya perusahaan, kemudian yang kadang-kadang mereka masih image bahwa BPJS lambat. Sebenarnya di Rumah Sakit Aroyan kita tidak membedakan ya mana BPJS, mana umum. Jadi kadang-kadang kita pokoknya setiap pasien kita usahakan pelayanan maksimal. Ya, tapi ada juga yang mereka tidak dapat BPJS atau mereka BPJS mandiri atau juga tidak anggota BPJS, itu kita layani secara umum. Artinya kita tetap melayani ya? Tetap melayani. Maksimal mungkin. Insya Allah ya gitu. Ada hal-hal yang belum terungkap, kira-kira bisa diungkapkan oleh dokter? Maklum karena pertanyaan ini bukan karena dokter. Jadi mungkin bisa diungkapkan oleh dokter. Iya, pokoknya intinya gini Pak Haji. Kami perlu support masyarakat Oganile, perlu support Pemda Oganile, dan support dari Rumah Sakit Tanjung Senai. Ayo kita bersama-sama
meningkatkan Ya. kesehatan warga Ogan Ile. Ya. Gimana bentuk kerjasamanya, mungkin nanti perlu dengan perantara Pak Haji dari Ya. ini untuk supaya masyarakat Ogan Ile ini benar-benar Ya. ke depan sehat semua. Sehat gimana semua. yang sakit gimana dibantu. Ya. Nah itu mungkin solusinya yang perlu kita bicarakan ke depan gimana bentuknya Pak Haji. Berarti dokter, saya baru ingat kita waktu pertemuan kemarin Pak Dokter Ya. bicara kalau ada yang tidak punya uang sama sekali harus grant. Ya. Bagaimana ini? Makanya tadi kan ada yang apa bakso apa bansos atau Bansos, apa. Makanya kami perlu kerjasama tadi dengan Pemda, Ya, dengan Tanjung Senai untuk membicarakan gimana yang kalau memang benar-benar yang Ya. tidak ada dana. Ya. Nah kemudian ini baru wacana. Ya. Kami mau ya membuat peternakan terpadu, tapi belum Ya. belum bisa kami ekspos oleh karena kami baru mulai. Ya. Nanti insya Allah kalau udah mulai, insya Allah kami ekspos ke Pak Haji melalui Boleh. Pak Haji Ya. untuk Ogan Ile juga. Peternakan untuk masyarakat ya. Insya Allah ke situ, tapi kami mencoba dengan lahan minimal, dia bisa produktif, tapi minimal untuk kebutuhan pokoknya Iya. terpenuhin. Kalau sekarang sudah berapa luas lahan yang kita siapkan? Kalau kemarin kita siap 6 hektar, 6 tapi hektar. kita bertahap Ya. baru 1000. 1000. Jadi nanti kalau itu sudah berhasil, nanti Pak Haji bisa lihat ke situ, Iya, insya Allah. Artinya bukan khusus untuk kesehatan masyarakat saja ya, untuk kepentingan masyarakat saja ya. Ya mungkin itu untuk wacana Pak Haji, Ya, untuk jadi masalah kesehatan, Ya. ekonomi, pendidikan. Iya. Iya. Nah jadi kami dengan keterbatasan yang kami miliki, Iya. kami mau ya ikut meningkatkan ya pendidikan, kesehatan, ekonomi. Cuman kalau dilihat kan kayak muluk. Iya. Ya, tapi daripada nggak mulai, lebih baik kita mulai dengan apa yang ada, Pak Haji. Ada apa adanya dulu. Apa ya. adanya dulu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa adanya ini bisa berkembang terus, insya Allah gitu. Ya. Ya, Sudah 20 menit tidak terasa. iya. Ya, Ada. saya ingin ke sebelah Pak Dokter, ada Iya, teman-teman baik, kita juga ini. Iya. Saya ingin ke Pak Ikem Cahya. Iya. Pak Ikem Cahya kayaknya sudah di sini ya. 1 bulan lebih. Mungkin 2 bulan ya? Ya, masuk 2 bulan. 2 bulan. Apa saja tugas Pak Ikem? Jadi gini, Pak Haji. Rumah sakit Ar-Rayyan ini kan dapat dikatakan sudah menjadi milik publik, Ya. khususnya warga Ogan Ilir. Karena apa? Karena memang orang OI ini mayoritas berobat ke sini Ya. atau ke RSUD di Tanjung Senai kan. Nah karena itu kami melihat ini aset bagi masyarakat, bagi daerah kita Ya. ini. Ya. Ya. Nah karena itu memang sebagai salah seorang, mungkin sama Pak Haji juga, yang dulu sama-sama memperjuangkan pemekaran OI bersama Pak Mawardi. Ya. Nah kita terpanggil untuk ikut, kebetulan memang diajak ya oleh Ya. dokter, oleh Pak Arda untuk bergabung di sini, minimal menyumbangkan apa kita bisa. Apa ya? Nah, terutama mungkin di Agak pikiran. bidang gaya lama kita ini kan masalah publikasi kan, Ya. Ya. berarti jadi kawan diskusi lah bagi pimpinan rumah sakit Pak Dr. Iman ini, karena memang saya melihat dan juga merasakan kalau tidak kacik rumah sakit Ar-Rayyan ini, Ya. karena ini satu-satunya swasta di sini kan, Ya. orang harus berobat ke Palembang. Ke Palembang. Nah, Betul. otomatis waktu, Ya. biaya, macam-macam itu kan jadi kendala. Ya. Nah, dengan rumah sakit ini, ya saya akan sangat terbantu, Ya. akan membantu masyarakat. Artinya bersyukur juga Nah, kita, jadi kita masyarakat Ogan Ilir ya. mengkampanyekan atau Ya. mengekspos kepada masyarakat, mari Ya. kita punya sikap sense of belonging, rasa Ya. memiliki Asal milik. terhadap rumah sakit ini. Ya. Mudah-mudahan tadi ke depan akan semakin berkembang, dan ya mungkin bahasa dusunnya itu kan
berobat cukup di sini. Ya. Nah, mungkin Ya. ada peningkatan status kan dari Ya. tipe D ke tipe C Ah. dengan penambahan fasilitas tadi dokternya, Ya. ya otomatis akan memudahkan masyarakat Ya. kita untuk berobat. Menurut Pak Ikrim, animo masyarakat tentang Aroyan seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat ke belakang, Pak Haji, Ya. waktu kalau dengar nama Dokter Iman, Ya. kalau di dusun itu kan di luar tuh bukan Dokter Iman, Dokter Imam. Ya. Ya. Betul. Itu yakin ya, Iya. ada semacam apa daya tarik itu kan. Nah, jadi otomatis sebenarnya Saya setelah juga dokter imam. iya, rumah sakit ini, Ya. lihat ya pasiennya banyak. Ya. Walaupun dengan 90% lebih kurang itu kan masih BPJS kan. Ya. Nah, itu artinya memang bagi masyarakat menengah ke bawah itu ini memang apa membantu kan. Ya. Jadi dengan kapasitas beliau, Dr. Iman ini otomatis akan apa naik ya, akan merangkul lah Ya. ke Rumah Sakit Aroyan. Ya. Tapi beliau tadi menyampaikan bahwa ini bukan milik kami pribadi, Ya. tapi sudah menjadi milik masyarakat, bukan milik. Ya. Karena memang masyarakat Ya. yang apa memerlukan fasilitas ini kan. Ya. Mungkin dibantu dengan macam-macam SDM tadi, dokternya sudah lumayan banyak kan. Ya. Ada kemudian tenaga medisnya. Ya. Dibantu kami yang non medis ini, Pak Ji. Nah, Ya. non medis ini kan kira-kira kalau urusan medis jelas Ya. tidak paham kan. Benar. Tapi perlu dukungan dari kita dari non medis, termasuk dari kawan-kawan wartawan ini, Ya. supaya image rumah sakit akan bagus dan juga masyarakat akan semakin tahu Ya. untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di sini kalau sakit. Oh, ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang sakit, walaupun mungkin berkurang pasien, Ya. tapi senang gitu kan. Sebab masyarakat sehat, Ya. nah, tapi tidak mungkin itu. Betul. Namanya kehidupan pasti ada Pasti masa-masa ada sakitnya kan. Ya. Nah, jadi dengan sakit, kalau harus berobat, Ya. ada fasilitas terdekat. Ya. Penyakit juga itu sebenarnya dalam agama mengingatkan. Ya, Ada juga seorang nabi yang mau tidak mau diobati karena sakit. Artinya sakit itu penting juga untuk mengingat diri kita. Pak Ikrim, terima kasih. Saya ingin ke Ibu. Silakan Bu. Ada tambahan. Iya. Nah, perkenalan, mungkin pertama-tama nama saya Dr. Elba. Ya. Di Rumah Sakit Aroyan ini saya kebetulan itu di bagian umum atau Bagian manajer umum. umum. Oh, Kurang lebih manajer umum ini kalau di rumah sakit ini Ya. membantu untuk sarana dan prasarana rumah sakit, ya. termasuk ke marketing. Jadi Ya. kami juga menampung saran dan kritik dari pasien dan keluarga terkait pelayanan dari Rumah Sakit Aroyan. Iya, iya. Seperti kata Dokter Iman tadi kan, rumah sakit ini sudah didukung oleh banyak spesialis, ya Pak ya. Ya. Selain didukung dari tenaga medis, kami juga menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai Iya, iya. pasien lah sakit ke Ya. sini. Jadi kami harap dengan adanya fasilitas baik dari gedung, Iya. dari makanan, Artinya atau- keluhan pasien tentang fasilitas ke kita juga akhirnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan kami juga berharap sih setiap saatnya kami bisa Ya. improve dari segi pelayanan yang Ya. kami berikan, Pak, termasuk ke sarana kamar Iya. terkait dari pelayanan pasien itu sendiri. Ada keluhan-keluhan seperti itu banyak mungkin. Kurang lebih ada banyak, Pak. Setiap harinya ada yang masuk ke kami, Tapi bisa diatasi. insya Allah. Iya. Kami juga menyediakan nomor WhatsApp kalau Oh. misalnya keluarga Ya. atau pasien memiliki Ya. saran atau kritik bisa langsung Sudah disampaikan ke kami. dibicarakan kepada Dr. Imam ya. Iya. Ya. Yang kurang puas karena Iya. dia bisa menggunakan momen itu. Iya. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Mungkin itu aja, Ya, Pak. ya. Saya ke Pak Arda Munir. Rasanya belum puas kalau belum Pak Arda yang berbicara ini. Ya, silakan Pak Arda. Ya. Ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Arda Munir. Ya. Saya di rumah sakit ini ikut Dokter Iman ini lebih kurang setahun lebih. Ya. Jadi sejak pensiun kemarin saya sempat melanglang buana ke Malaysia 2-3 bulan, Ya. balik ke sini, dokter bergabung di sini. Ya. Ya. Saya di sini diberi tugas oleh Ya. dokter, atau bahasa kita ini jabatan lah, Ya. itu sebagai SPI, Ya. Satuan Pemeriksa Internal.
Di samping itu jaga saya sebagai lawyernya di sini Ya. bersama Sapaatur Rahman. Ya. Nah, tugas saya di sini tadi sudah jelaskan oleh manajer umum. Tadi manajer umum tugasnya mengadakan sarana prasarana Ya. rumah sakit, termasuk dokter, alat peralatan dan segala macam. Ya. Nah, tugas saya mengawasi pengadaan itu Ya. yang dilakukan oleh manajer umum. Ya. Kan itu atas perintah direktur. Ya. Nah, itu. Kami punya SOP dan punya program kerja masing-masing. Nah, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan dari Pak Haji, Ya. yaitu mengenai pasien 90% BPJS. Ya. Itu benar adanya. Namun ke depan kami juga ada pasien-pasien umum dan pasien-pasien dari perusahaan. Ya. Yang 10% Ya, tadi kan? sama seperti rumah sakit lain. Mungkin ini ke depan setelah kita tadi dokter bilang bahwa kita akan berusaha untuk membuat gedung baru, Ya. nanti kita akan meningkatkan status, Ya. kita akan menambah barangkali persentase untuk pasien umum. Ya. Jadi mungkin nanti kelas-kelas khusus, Ya. sebab BPJS ini kayaknya ke depan ini agak ribet ini anunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi juga mengatakan ada masyarakat pasien yang tidak mampu. Ya. Dia masuk ke rumah sakit, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, ini sebenarnya kami sudah coba kemarin secara tidak informal dengan Basnas. Ya. Oh. Nah, ini akan kami tindak lanjuti. Kiranya nanti rumah sakit Aroyan bisa kerjasama dengan Basnas, karena di Basnas itu ada dana untuk orang-orang tidak mampu seperti Ya. orang-orang sakit ini, khususnya masyarakat organ ilir yang bisa dibiayai oleh mereka. Tapi apakah semuanya sudah terdata di Basnas? Di Basnas itu ada datanya, kemudian ada orang yang sakit misalnya, karena saya juga audit di Basnas, Iya. jadi saya tahu Oh ya. orang berapa yang dibantu. Dia mengajukan surat 1 lembar ke Basnas, diketahui kepala desa, itu dikasih duit Dikasih. oleh Basnas. Nah, Iya. mau berobat kemana? Ya. Nah itu. Surat. Jadi kalau dia berobat ke sini, Ya. nah itu kami akan adakan kerjasama. Jadi nanti memang ada pendekatan. batasan ya kan? Ya, ada sekitar. Ya, itu. Ya. Kan yang tidak mampu ini kan orang yang fakir miskin. Nah, itu sekitar kan tidak salah itu 2 sampai 5 juta. Ya. Nah, itu Oh. satu orang. Satu orang. Ya, Betul. karena saya tahu tuh Ya. keuangan keluarnya itu. Ya. Nah, kemudian ada juga tadi mengenai karyawan kami ini. Karyawan. Ini dokter ke depan, direktur rumah sakit umum, rumah sakit Aroyan ini Ya. sudah mengadakan seleksi Ya. untuk karyawan ini untuk kemajuan rumah sakit ini ke depan, Ya. yaitu menyeleksi karyawan siapa yang mau jadi karyawan tetap, Ya. apa mau kontrak. Sekarang lagi berjalan. Ya. Jadi sekarang ini status seperti apa? Ya, sekarang Kontrak ada juga. ya, Ini. tapi sekarang seleksinya. Oh. Mungkin dalam Ya, waktu dekat ini akan kita keluarkan surat keputusan siapa sih yang sebenarnya mau jadi karyawan tetap selanjutnya. Ya. Dan itu beda nanti, hasilnya beda nanti. Ya. Ada Kalau manajemen juga Pak. Ada model ya. Mm, Ya. Mengurus manajemen juga menurut saya. iya, nanti kalau sudah jadi karyawan tetap, nanti penghasilnya berubah. Oh ya. Beda seperti yang karyawan kontrak. Oh. Dan fasilitas yang dia dapatkan dari rumah Ya, sakit. Nah, seperti itu. Jadi saya kira itu dulu untuk sementara. Nah, kemudian ini ada rekan kita, Pak Iklim Ya. ini memang sengaja kita ajak ke sini karena rumah sakit ini ke depan kayaknya ini banyak halal dan rintangan. Ya. Nah, bukan dari dalam saja, tapi dari luar juga. Ya. Maksudnya Jadi kalau beliau ada ini, rintangan seperti apa? beliau ini disiapkan untuk membackup kira-kira Ya. rekan-rekan yang ada mau masuk ke sini, ada perlu apa kira-kira kiranya yang sifatnya medis atau non medis. Saya kira itu tadi kan, pikiran saya untuk mau backup preman-preman. ya kira-kira seperti itu. Ya. Karena kami pengalaman tempo hari sudah Ya. di demo kan tempo hari. Ya. Padahal demo itu isinya 0 kan. Ya. Nah, itu kira-kira bisa kira-kira berhubungan dengan beliau dulu sehingga ini bisa kondusif. Karena rumah sakit ini sekali kita tercoreng, Ya. ini
luar biasa efeknya kan. Jadi catatan mereka ya. Nah itu kan, Ya. jadi itulah kira-kira kami mengajak beliau ini, sehingga beliau ini juga bisa membantu marketing di dalam pemasaran yang mau ke desa-desa, mau ketemu pejabat-pejabat di desa-desa, bisa mengajak beliau ini karena beliau ini banyak kenal dengan mereka-mereka. Tidak diragukan lagi kan. Nah, itu kira-kira gitulah. Terima kasih Pak Haji. Oke. Di sesi terakhir sudah 30 menit dokter, tidak terasa kita berbincang di sini. Mungkin dokter ada pesan-pesan harapan kepada masyarakat dan segala macam. Silakan diutarakan. Jadi harapan ke depan mungkin untuk masyarakat Oganile, mungkin kami belum bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh. Jadi melalui Pak Haji Saifuddin dan podcastnya ini, kami berharap bahwa manfaatkanlah Rumah Sakit Aroyan ini untuk tempat berobat dan untuk kira-kira mencari solusi mengenai masalah kesehatan. Jadi ke depan kami juga berharap kami akan mengadakan baksos ke daerah-daerah yang untuk mensosialisasi apa yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Aroyan. Dan tadi udah dijelaskan Pak Arda dan Pak Iklim bahwa kami ada humas internal. Jadi kami humas internal itu khusus masalah rumah sakit, itu dipegang oleh Dr. Elba. Dan untuk eksternal kami mempercayakan ke Pak Iklim. Jadi humas itu berfungsi kalau ada keluhan nanti bisa melalui Pak Iklim, dan kami juga akan humas untuk sosialisasi masalah kesehatan. Nanti kami bahas sama Pak Iklim nanti. Jadi pesan satu, bahwa anggaplah ini rumah sakit masyarakat Oganile, segala kekurangan kita perbaiki bersama untuk melayani kesehatan supaya lebih maksimal lagi, dan mana yang sudah bagus kita buat lebih bagus lagi. Jadi sehingga benar-benar bahwa masalah kesehatan di Oganile dapat kita atasi bersama dengan Rumah Sakit Aroyan, Rumah Sakit Tanjung Senai, dan Pemda Oganile. Jadi harapan kita ke depan masyarakat Oganile lebih sehat lagi, lebih sejahtera lagi, dan pendidikan lebih berkembang lagi. Tadi ada penambahan berapa, targetnya berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Kalau target pembangunan, insya Allah kalau PBG udah keluar, rencana dalam waktu 1 tahun itu harus sudah bisa jalan penambahan 300 tempat tidur dan penambahan alkes yang canggih-canggihnya, insya Allah. Ya, kalau 1 tahun, insya Allah kalau bisa. Oke. Masih ada lagi mungkin itu aja dulu. Mungkin nanti mungkin tinggal kita dengan Pak Haji gimana supaya bisa menginfokan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih sehat bersama Rumah Sakit Aroyan dan Pemda Oganile. Demikian Dr. Iman, panjang sekali nih, banyak sekali ini ya. Detailnya tadi kita singkat saya Dr. Iman ya, bukan Dr. Imam. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.